Kalangan tradisional menyerang dakwah Salafiyah karena mereka menuduh bahwa Wahabi mengingkari syafaat Nabi dan memintanya termasuk bagian dari kesyirikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mnedi. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang syafaat Nabi. Asy-syafa'ah berasal dari kata asy-syafa'u yang artinya genap. Sedangkan menurut istilah syafaat ialah perantara kepada orang lain untuk mendapatkan manfaat atau menolak bahaya. Maka orang yang memberi syafaat telah menjadi penengah antara orang yang menjadi tujuan syafaat dengan orang yang dimintakan syafaat untuk memberikan manfaat kepada orang yang dimintakan syafaat atau menjauhkan mudarat darinya. Teman-teman sekalian, syafaat dalam urusan dunia ada dua macam, yaitu syafaat yang terpuji seperti memediasi kebutuhan hidup, bantuan hukum untuk kezaliman, dan menyelamatkan hak-hak, dan syafaat yang tercela seperti pembatalan hukum, membatalkan hak-hak, dan mengukuhkan kezaliman. Sebenarnya, meminta syafaat kepada Nabi dalam urusan dunia ketika beliau masih hidup tidaklah mengapa. Sedangkan meminta syafaat kepada beliau dalam urusan akhirat, maka yang demikian itu butuh perincian, yaitu seperti berikut. Yang pertama, bila hal itu dimintakan ketika beliau masih hidup atau hadir, maka yang demikian itu dibolehkan karena termasuk kepada jenis meminta doa kepada orang yang solih. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitabnya Majmu' Fatawa bahwa adapun syafaat Nabi dan doanya untuk orang mukmin bermanfaat dalam urusan dunia dan agama, sebagaimana yang telah disepakati oleh kaum muslimin. Yang kedua, jika permintaan syafaat kepada Nabi diajukan setelah beliau wafat dan beliau berada di dalam alam barzah, maka hal itu tidak dibolehkan, bahkan hal itu termasuk bid'ah karena tidak ada dalil satupun yang membenarkan. Sementara dasar setiap ibadah adalah mengikuti petunjuk, bukan berdasarkan hawa nafsu. Sehingga meminta syafaat, berdoa, dan memohon ampunan kepada Nabi setelah wafatnya di perkuburannya tidak dibenarkan dalam agama menurut ijma' ulama kaum muslimin dan tidak pernah dituturkan oleh salah seorang imam yang empat dan para sahabat mereka terdahulu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam kitabnya Majmu' Fatawa, ketahuilah bahwa setelah wafatnya Nabi tidak ada seorang pun dari para nabi sebelumnya yang mengisyaratkan kepada manusia untuk berdoa kepada para malaikat, para nabi, dan orang-orang solih, dan tidak pula meminta syafaat kepada mereka, baik setelah mereka wafat atau ketika mereka tidak hadir. Yang ketiga, meminta syafaat kepada Nabi pada hari kiamat kelak telah ditetapkan di dalam nas-nas syar'i bahwa manusia akan memintanya kepada beliau. Karena permintaan manusia akan syafaat kepada Nabi pada hari kiamat sama dengan mereka meminta syafaat dan bertawasul kepada beliau ketika masih hidup. Mereka akan meminta kepada beliau di hari kiamat agar dimohon syafaat kepada Allah, sebagaimana mereka di dunia telah meminta kepada beliau untuk didoakan agar Allah menurunkan hujan melalui sholat istiqo. Dan syafaat pada hari kiamat tidak akan bisa diperoleh kecuali setelah terpenuhi tiga syarat tersebut. Yang pertama, izin Allah kepada pemberi syafaat agar memberikan syafaat. Yang kedua, ridho Allah kepada orang yang diberi syafaat. Dan yang terakhir, Allah tidak akan meridhoi kecuali orang-orang yang bertauhid. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.